Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai cukup stabil, tidak Contoh fenomena sinyal sosial dilihat dari segi ekonomi antara masyarakat kaya dan BPS mencatat di tengah masa pandemi COVID-19 jumlah penduduk miskin di Ketimpangan Indonesia ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal Untuk pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Bila belum menonton, diharapkan nonton terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, sebelumnya kita telah membahas perihal ekonomi peduli yang bersanding dengan syirkah dan diberi nama usaha A. Di dalamnya terdiri dari 3 orang pengelola dan 5 orang pemodal. Ketika sudah terbentuk 8 cabang usaha yang sama atau proporsional dengan induk usaha A, lalu bagaimana dengan para pegawai dan manajemennya? Sebelum kita ke pembahasan, kita akan coba untuk sedikit menengok ke dalam sejarah. Sesungguhnya, penerapan ekonomi peduli sudah lama sekali telah dilakukan oleh banyak pengusaha sukses bertahun-tahun lalu. Salah satunya adalah Sholah Atiyah dari kota Tafahna Al-Ashraf di Provinsi Dakohliyah. Seperti yang kita ketahui bersama, Sholah Atiyah adalah pengusaha sukses yang membesarkan usahanya hingga menjadi perusahaan multinasional dan telah berkontribusi sangat besar untuk kota Tafahna. Bahkan saat beliau meninggal dunia, pemakamannya dihadiri kurang lebih hingga 500.000 jiwa. Apa yang telah dilakukan oleh Sholah Atiyah? Ini yang sangat menarik untuk kita bahas lebih mendalam. Untuk sejarah Sholah Atiyah, kita tidak akan menjabarkan dengan detail, karena itu dapat ditemukan di mesin pencari. Secara garis besar, insinyur Sholah Atiyah membangun bisnis bersama rekan-rekannya. Di awal-awal memulai perusahaannya, mereka selalu menyisihkan laba bersih perusahaan sebesar 10% untuk kepentingan religius, masyarakat, dan lingkungan. Seiring berjalannya usaha, porsi 10% tadi terus mereka tambahkan menjadi 25%, 50%, dan bahkan di puncak kegemilangan perusahaannya, mereka memberikan 100% keuntungannya untuk didedikasikan demi kepentingan religius, masyarakat, dan juga lingkungan. Dengan membangun rumah sakit, sekolah, universitas, fasilitas umum, rumah ibadah, dan banyak lagi. Beliau melakukan semua kegiatan ekonomi itu mengacu kepada ekonomi Islam. Tetapi yang sangat bersinggungan sekali adalah di dalam manajemen usahanya, beliau menerapkan unsur ekonomi peduli. Karena beliau menjamin kehidupan para pegawainya, mulai dari tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, bahkan sisi religius dan lingkungan beserta alam, menjadi cakupan yang diperhatikan dari keuntungan usahanya tersebut. Yang bahkan pada masa kejayaannya, 80% pegawainya adalah mitra perusahaannya dan terus berkembang. Karena perusahaan multinasional miliknya sudah diwakafkan untuk kepentingan umum, khususnya untuk kota Tafahna. Sampai saat ini bahkan, perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sangat berpengaruh di Tafahna. Di samping itu, perusahaan tersebut telah mencetak hingga ratusan wirausahawan baru di Mesir yang mana awalnya sebagian dari mereka adalah mantan pegawai dari perusahaan tersebut. Terlebih, sebagian mantan pegawainya sudah ada yang menjadikan karyawannya sebagai mitra usahanya. Dan juga desa beserta kota di sekitar Tafahna dibuat oleh insinyur Sholah Atiyah agar dapat mengadopsi apa yang ada di Tafahna agar diterapkan di tempatnya masing-masing. Dia juga mengajarkan kewirausahaan kepada mereka yang berada di luar Tafahna. Ini merupakan penerapan ekonomi peduli tingkat lanjut, karena bila sudah di titik ini, induk usahanya pasti sudah sangat kuat sekali, dan sudah mengakar dalam sekali di lini bisnis suatu negara atau minimal sebuah kota. Memang ekonomi peduli hanya berupa riak saat ini, yang hanya diadopsi oleh segelintir orang saja. Namun lambat laun riak ini akan berubah menjadi gelombang yang nantinya akan menjelma menjadi ombak bahkan hingga menjadi badai yang akan menyapu bersih semua model ekonomi klasik. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, ekonomi klasik telah menimbulkan banyak sekali monopoli, ketidakadilan ekonomi, kesenjangan, bahkan perampokan ekonomi secara masif yang terjadi saat ini.
Seperti yang sama-sama kita sadari bahwa dunia ini merupakan monopoli para pemegang kekuasaan ekonomi besar, terlepas ini semua teori konspirasi ataupun fakta konspirasi yang banyak beredar di media. Namun pada kenyataannya, memang para grup-grup perusahaan besar hampir memonopoli keseluruhan lini ekonomi, baik secara market ataupun secara sistem. Teori tentang globalis atau apapun raksasa ekonomi dunia ini dijuluki, mereka memegang kendali atas semua sendi perekonomian. Ada yang berpendapat bahwa yang bisa menumbangkan globalis hanyalah globalis lainnya. Maka kalau Anda mau menghancurkan globalis, ya jadi globalis dulu, atau minimal setara dengan mereka. Mungkin pendapat ini ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Sekarang coba kita sedikit masuk lebih dalam. Mafia besar, bila berhadapan dengan mafia besar lainnya, apakah mereka akan berperang habis-habisan dan mengorbankan semua hal yang telah mereka miliki saat ini? Mungkin ada, tetapi ini kasus yang jarang terjadi, karena secara naluri mereka akan mempertahankan wilayahnya dan kepemilikannya sambil terus mengukur kekuatan lawannya. Dan ini akan berlangsung sangat lama sekali karena pertimbangan kekuatan yang mereka miliki pasti di tingkat yang sudah sangat berbeda. Kadang hanya berakhir dalam perundingan saat ada perang-perang kecil yang terjadi. Mengapa demikian? Sebab mereka sudah berada di puncak dan pastinya mereka tidak akan mengorbankan posisinya saat ini. Terlebih lagi, akan sangat mudah mengetahui lawan mereka yang harus mereka waspadai dan jumlahnya pasti tidak banyak. Namun, untuk mengukur kekuatan lawan, ini bukan hal yang mudah seperti menghitung jumlah mereka. Mau sampai menunggu salah satu dari rakyat Indonesia menjadi salah satu globalis dan akan menumbangkan mereka. Yang terjadi pasti akan sama dengan apa yang saya jabarkan sebelumnya. Begitu sudah sampai di puncak, mereka akan tetap mengamankan posisi mereka. Sebab sudah naluri manusia dan itu sangat alami sekali. Karena mereka bergerak secara individualitas atau dalam kelompok kecil. Ini yang sangat berbeda dengan ekonomi peduli yang bergerak secara beriringan dan terus bertambah jumlahnya seiring berjalannya waktu. Para caring people nantinya akan menjelma menjadi caring society dan menumbangkan model ekonomi yang banyak menzolimi mayoritas orang di dunia ini. Oke, kembali ke pokok bahasan kita. Karena ekonomi peduli sangat mementingkan keseimbangan, maka pembangunan ekonomi dimulai atau diutamakan horizontal terlebih dahulu. Bila usaha tersebut tidak dimiliki oleh satu orang, atau bila memungkinkan untuk menyeimbangkan secara vertikal, harus diutamakan ketahanan usahanya terlebih dahulu. Maka bila itu sudah terpenuhi, yang diutamakan adalah yang berada di posisi paling bawah dari usaha tersebut, misalkan adalah karyawan dengan gaji terendah di usaha itu. Tetapi harus yang memiliki keterkaitan minimal 40% dari usaha tersebut. Kita ambil contoh usaha tadi, misalkan sudah memiliki 3 cabang, berarti 4 perusahaan dengan perusahaan induknya. Usaha A merasa keuangan yang ada sangat stabil dengan asumsi tidak ada kendala untuk membuka cabang selanjutnya, sekalipun dia mau membangun ekonomi secara vertikal. Maka usaha A paling baik adalah membangun ekonomi pegawai yang berada di lini produksi atau paling berkaitan erat dengan produk atau jasa usahanya yang telah bekerja selama 6 tahun atau lebih. Karena tidak tepat bila yang dibangun adalah bagian kebersihan di perusahaan tersebut, walaupun mungkin bagian kebersihan memperoleh gaji lebih kecil dibandingkan bagian lainnya. Dengan dibangunnya ekonomi pada lini produksi, diharapkan pengalaman selama bertahun-tahun saat memproduksi tepat sasaran, bila dikembangkan ke bidang kerjasama usaha. Baru bila memungkinkan menaikkan para pegawai yang berada di bawah lini produksi untuk masuk ke dalam lini produksi. Ini menjadi pertimbangan dari usaha A tersendiri bila hal itu memungkinkan. Karena tujuan utama ekonomi peduli adalah masuk ke dalam semua sendi suatu usaha dan menyeimbangkannya. Maka semakin menyeluruh akan semakin baik. Oke, kembali ke pembahasan. Ketentuan dari usaha yang akan dibuatkan untuk pegawai tersebut tidak sama dengan cabang usaha perusahaan. Misalkan saja, dibuatkan penunjang penjualan ataupun berupa outlet yang berada di bawah naungan perusahaan.
Untuk awal pembukaan, pegawai pun tidak langsung ke tahapan kerjasama atau bagi hasil karena usaha baru berjalan. Pegawai masih hanya menerima gaji, tetapi dengan tanggung jawab yang sudah pasti berbeda dari sebelumnya saat dia berada di lini produksi. Dengan perhitungan yang cukup, atau saat outlet tersebut sudah berjalan stabil, baru pegawai tadi diperkenankan untuk menerima bagi hasil yang mana pastinya sudah tidak menerima gaji dari perusahaan lagi. Maka generasi wirausaha baru pun terbentuk dan ekonomi pun perlahan akan menemukan titik equilibriumnya. Semua yang telah dipaparkan merupakan uraian secara globalnya saja karena semua hal itu sangat kompleks sekali dan memiliki detail yang sangat dalam sekali. Semua hitungan dan pengembangan perlahan akan saya paparkan di video-video berikutnya. Karena ekonomi peduli memiliki detail yang berbeda untuk setiap penyandingan konsep lain yang sudah ada atau sudah diterapkan. Ekonomi peduli hadir untuk menjadi penyeimbang dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Karena semakin jauh kesenjangan terjadi, merupakan kerugian bagi semua pihak. Misalkan, daya beli yang menjadi menurun, konsumen yang pastinya berkurang, harga yang menjadi jatuh karena menyesuaikan daya beli, yang sudah tentu akan berakibat buruk pada pemasukan atau omset banyak perusahaan. Juga pastinya berdampak pada pengurangan karyawan dan bahkan akan bersinggungan pada lini investasi, baik langsung maupun tidak langsung. Itulah mengapa caring society ini amatlah penting di dalam keberlangsungan ekonomi di masa yang akan datang untuk membendung banyaknya dampak negatif yang telah ditimbulkan oleh konsep ekonomi klasik dan turunannya. Saat ini, dampak lingkungan dan alam pun sudah sangat terasa sekali dari pembuangan akhir sampah yang terjadi dari hasil produk ekonomi klasik. Ini pun menjadi salah satu fokus ekonomi peduli yang sangat mengutamakan kepedulian lingkungan dengan mengolah sisa hasil produksi atau pemakaian menjadi bahan baku untuk produk lainnya. Inilah masa di mana ekonomi benar-benar menjadikan manusia lebih manusiawi dan peradaban menuju ke arah yang lebih baik bila semua itu terwujud. Kalau Indonesia bagaimana? Apakah siap menjadi leader dalam menyeimbangkan ekonomi dunia?